Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Utami Wulandari, NIM 2100008018 dari Program Studi Pendidikan Biologi Angkatan 2021. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang sel hewan dan sel tumbuhan. Pertama, saya akan menjelaskan mengenai sel hewan. Terdapat beberapa struktur pada sel hewan, yaitu yang pertama ada membran plasma atau membran sel. Membran plasma atau membran sel merupakan selaput terluar sel yang berupa bilayer lipida dengan protein integral dan perifer. Tebal membran plasma antara 7,5 sampai 10 nanometer. Membran plasma pada sel hewan bersifat selektif permeabel. Fungsi membran plasma sendiri adalah untuk pelindung, reseptor, dan mengatur keluar masuknya zat dari dan keluar sel dengan cara difusi, osmosis, difusi berfasilitas, dan transport aktif. Yang pertama itu difusi. Difusi adalah pergerakan molekul dari konsentrasi tinggi atau hipertonis ke konsentrasi rendah atau hipotonis. Dan yang kedua itu osmosis. Osmosis adalah pergerakan air dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi rendah melalui membran semipermeabel. Dan yang ketiga itu difusi berfasilitas. Difusi berfasilitas adalah difusi atau perpindahan zat yang menggunakan protein pembawa tanpa memerlukan energi atau ATP. Dan yang terakhir itu transport aktif. Transport aktif adalah pergerakan molekul melalui membran yang memerlukan energi ATP. Dan yang kedua itu ada retikulum endoplasma. Retikulum endoplasma pada sel hewan berupa vesikel atau kantung yang dapat berbentuk pipih, bundar atau tubuler dan satu sama lain dapat berhubungan. Retikulum endoplasma memiliki selapis membran dan membran tersebut ada yang berhubungan dengan membran inti dan membran plasma sehingga dapat berperan sebagai penghubung antara bagian luar sel dengan bagian dalam sel. Ada dua jenis retikulum endoplasma pada sel hewan, yaitu retikulum endoplasma halus dan retikulum endoplasma kasar. Yang pertama itu retikulum endoplasma halus, yaitu retikulum yang tidak dilekati oleh ribosom. Dan yang kedua itu ada retikulum endoplasma kasar, yaitu retikulum endoplasma yang dilekati oleh ribosom. Dan yang ketiga itu ada badan Golgi. Struktur badan Golgi berbentuk tumpukan kantong-kantong pipih yang sangat kompleks yang memiliki dua permukaan, yakni permukaan luar berbentuk cembung atau formicase dan permukaan dalam berbentuk cekung atau maturiface. Membran yang berbentuk kantung sebanyak selapis. Dan badan Golgi sendiri memiliki fungsi untuk menghasilkan lisosom, sekret, dan menyimpan protein serta enzim yang akan diekspresikan. Dan yang keempat itu ada lisosom. Lisosom terdapat pada sel hewan. Bentuknya seperti bola, terdiri atas selapis membran dan diameternya kurang lebih 500 nanometer. Lisosom berfungsi untuk mencerna bahan makanan yang masuk ke dalam sel, baik secara pinositosis atau makanan yang ditelan berupa cairan maupun secara fagositosis atau makanan yang ditelan berupa padatan. Lisosom meliputi lisosom primer dan sekunder. Lisosom primer yakni lisosom yang belum melakukan pencernaan, sedangkan lisosom sekunder yaitu lisosom yang telah melakukan pencernaan.
Dan yang kelima itu mitokondria. Mitokondria pada sel hewan berbentuk bulat lonjong atau bercabang. Ukurannya sekitar 500 sampai 2000 nanometer. Mitokondria banyak terdapat pada sel yang sehat. Struktur mitokondria dikelilingi dua lapisan membran, yaitu membran luar dan membran dalam. Membran dalam berbentuk lipatan-lipatan ke dalam membentuk kristal. Sedangkan ruang dalam mitokondria berisi matriks mitokondria yang mengandung banyak enzim. Fungsi mitokondria yaitu sebagai tempat respirasi atau oksidasi karbohidrat yang menghasilkan energi atau ATP. Dan yang keenam itu ada ribosom. Ribosom sangat kecil, diameternya sekitar 20 sampai 25 nanometer. Terdapat pada sitoplasma secara bebas atau menempel pada retikulum endoplasma. Ribosom merupakan organel yang tidak bermembran, berupa padatan yang tersusun atas RNA, protein, karbohidrat, sedikit lemak, dan mineral. Ribosom sendiri berfungsi sebagai alat untuk sintesis protein. Ribosom yang bekerja mensintesis protein berada dalam suatu unit, yaitu gabungan atas subunit besar dan subunit kecil. Unit atau monomer ribosom prokarion adalah 70, terdiri atas subunit besar 50 dan subunit kecil 30. Unit monomer ribosom eukarion adalah 80, terdiri atas subunit besar 60 dan subunit kecil 40. Yang ketujuh yaitu flagella dan cilia. Pada makhluk hidup yang bersel tunggal atau uniseluler, misalnya pada beberapa hewan protozoa, ada yang memiliki alat gerak flagel dan cilia. Struktur flagel terdiri dari 2 fibril yang dikelilingi oleh 9 fibril yang terletak pada sebelah luar. Sedangkan fibril keluarnya dari granula, basal, dan secara kimia terdiri dari tubulin dan protein dinein dan ATP. Dan yang kedelapan yaitu sentrosom. Pada umumnya, sel hewan mengandung sentrosom yang letaknya pada sitoplasma dekat membran inti. Pada saat pembelahan mengandung 2 sentriol. Sebuah sentriol terbentuk dari 9 set tabung yang masing-masing set terdiri dari 3 buah mikrotubul yang berfungsi untuk menggerakkan kromosom pada saat pembelahan sel. Dan yang ke-9 itu ada sentriol. Sentriol merupakan organel yang dapat dilihat ketika sel mengadakan pembelahan. Sentriol hanya terdapat pada sel hewan, sedangkan pada sel tumbuhan tidak ada. Dan yang ke-10 yaitu mikrotubulus dan mikrofilamen. Mikrotubulus pada sel yaitu berupa benang-benang spindel yang menghubungkan 2 kutub sel pada waktu saat sel membelah. Pada sel protozoa misalnya amoeba, mikrofilamen sendiri berperan dalam pembentukan pseudopodia, gerakan sel dan gerakan sitoplasma. Pseudopodia itu adalah alat gerak dari membran sel eukariotik. Sel yang memiliki pseudopodia disebut amoeba. Yang ke-11 atau yang terakhir yaitu inti sel atau nucleus. Letak inti sel pada sitoplasma biasanya terletak di bagian tengah. Pada umumnya, sel makhluk hidup mengandung 1 inti sel, tetapi ada juga yang memiliki lebih dari 1 inti sel. Misalnya, sel otot urin. Nah, terdapat beberapa bagian dari inti sel, yaitu yang pertama, membran inti. Membran inti memisahkan inti sel dari sitoplasma. Membran inti terdiri dari 2 lapisan membran dan pada daerah tertentu terdapat pori-pori yang berfungsi sebagai tempat keluar masuknya bahan kimia.
lapisan membran yang sebelah luar berhubungan dengan membran retikulum endoplasma. Dan yang kedua, nukleoplasma dan kromosom. Inti sel yang mengandung nukleoplasma atau plasma inti. Bahan kimia yang terdapat pada nukleoplasma yaitu larutan fosfat, gula ribose, protein, nukleotida, dan asam nukleat. Pada nukleoplasma terdapat benang-benang kromatin yang tampak jelas pada saat pembelahan sel membentuk kromosom. Fungsi dari kromosom yaitu mengandung material genetik yang berguna untuk mengontrol aktivitas hidup sel dan pewarisan sifat-sifat yang diturunkan. Dan yang ketiga yaitu nukleolus. Nukleolus mengandung nukleoli yang berbentuk bulat. Secara kimia, nukleolus mengandung RNA dan protein. Nukleolus berfungsi untuk sintesis RNA pada ribosom. Kemudian saya akan menjelaskan tentang sel tumbuhan. Terdapat beberapa struktur pada sel tumbuhan, yaitu yang pertama, dinding sel. Dinding sel pada sel tumbuhan terbentuk dari bahan polisakarida, yaitu selulosa. Fungsi dari dinding sel yaitu untuk melindungi sitoplasma dan membran sitoplasma. Pada beberapa sel tumbuhan, sel yang satu dengan sel yang lainnya dihubungkan dengan plasmodesmata. Dan yang kedua yaitu plasmodesmata. Plasmodesmata adalah benang-benang protoplasmik halus yang terletak pada tempat-tempat tertentu pada dinding sel. Plasmodesmata dapat menembus pori-pori kecil pada dinding sel primer dan lamela tengah di antara sel-sel yang berdekatan sehingga protoplasma kedua sel dapat berhubungan. Plasmodesmata memudahkan proses transportasi bahan-bahan dari sebuah sel ke sel berikutnya tanpa harus melalui selaput-selaput hidup. Adanya plasmodesmata menunjukkan bahwa tumbuhan berperilaku lebih sebagai suatu organisme tunggal daripada sebagai sekumpulan unit sel bebas. Dan yang ketiga yaitu membran sel. Membran sel atau membran plasma merupakan bagian sel yang paling luar yang membatasi isi sel dan sekitarnya. Membran ini tersusun dari dua lapisan yang terdiri dari fosfolipid dan lipoprotein. Membran plasma bersifat semi-permeable atau selektif permeable yang berfungsi untuk mengatur gerakan materi atau transportasi zat-zat terlarut yang masuk dan keluar dari sel. Dan yang keempat yaitu ribosom. Ribosom adalah organel yang berbentuk bulat. Ukurannya sangat kecil jika dibandingkan dengan organel yang lainnya. Struktur ribosom terdiri atas dua bagian yaitu bagian besar dan bagian kecil. Bagian besar disebut large subunit dan bagian kecil disebut small subunit. Ribosom terdiri atas protein dan RNA. Ada yang melekat sepanjang retikulum endoplasma dan ada pula yang soliter atau tersebar bebas di dalam sel. Fungsi dari ribosom adalah sebagai tempat sintesis protein. Yang kelima yaitu mitokondria. Struktur mitokondria berbentuk lonjong atau oval. Mempunyai dua lapis membran. Lapisan dalamnya berlekuk-lekuk dan dinamakan dengan kristal. Di dalam mitokondria juga terdapat DNA. Fungsi dari mitokondria adalah sebagai pusat respirasi seluler yang menghasilkan banyak ATP atau energi. Dan yang keenam yaitu badan Golgi. Badan Golgi atau aparatus Golgi terdiri atas sekelompok sisterna yang pipih dan tersusun secara paralel. Fungsi dari badan Golgi berhubungan dengan
dengan fungsi ekskresi pada sel. Dan yang ketujuh yaitu retikulum endoplasma. Retikulum endoplasma adalah organel yang terdiri dari dua lapisan membran berbentuk sisterna dan tabung. Retikulum endoplasma ini seperti lembaran yang menempel pada inti sel. Fungsi dari retikulum endoplasma yaitu sebagai transport intraseluler materi-materi yang akan diekskresikan dan sebagai alat transportasi zat-zat dalam sel itu sendiri yang terlibat dalam pembentukan vakuola membentuk membran pada badan Golgi. Retikulum endoplasma dibagi menjadi dua jenis, yaitu retikulum endoplasma halus dan retikulum endoplasma kasar. Sama seperti sel hewan, retikulum endoplasma halus itu tidak ditempeli oleh ribosom dan retikulum endoplasma kasar ditempeli oleh ribosom sehingga terlihat seperti memiliki permukaan yang kasar. Yang kedelapan adalah nukleus. Nukleus adalah inti sel yang memiliki membran inti dengan susunan molekul sama dengan membran sel, yaitu berupa lipoprotein. Pori-pori pada membran inti memungkinkan hubungan antara nukleoplasma dan sitoplasma. Fungsi utama dari nukleus adalah sebagai pusat yang mengontrol kegiatan sel dan mengandung bahan-bahan yang menentukan sifat-sifat turun-temurun suatu organisme. Di dalam inti sel tersusun atas 3 komponen, yaitu nukleolus atau anak inti yang berfungsi untuk mensintesis berbagai macam molekul RNA yang digunakan dalam perakitan ribosom. Dan yang kedua yaitu nukleoplasma atau cairan inti, merupakan cairan yang tersusun dari protein butiran kromatin yang terdapat pada nukleoplasma yang dapat menebal menjadi struktur seperti benang, yaitu kromosom yang mengandung DNA yang berfungsi menyampaikan informasi genetik melalui sintesis protein. Dan yang ketiga yaitu sitoplasma. Sitoplasma merupakan cairan yang terdapat di dalam sel, kecuali di dalam inti sel dan organel sel. Sitoplasma bersifat koloid, yaitu tidak padat dan tidak cair. Sitoplasma terdiri atas air yang di dalamnya terlarut banyak molekul kecil, ion, dan protein. Fungsi dari inti sel adalah sebagai pengatur semua aktivitas sel karena di dalamnya terdapat genetik, DNA dan RNA yang berfungsi untuk mencetak protein. Dan yang ke-9 yaitu plastida. Pada umumnya sel tumbuhan mengandung plastida. Dan yang ke-10 yaitu vakuola. Vakuola terdapat baik pada sel tumbuhan maupun sel hewan, tetapi pada sel tumbuhan tampak lebih besar dan jelas, terutama pada sel yang sudah tua. Vakuola pada sel tumbuhan dikelilingi membran tunggal disebut tonoplas. Vakuola sel tumbuhan pada umumnya berisi air, fenol, antosianin, alkaloid, dan protein. Yang ke-11 yaitu peroksisom. Peroksisom adalah organel khusus yang dilengkapi dengan membran tunggal. Organel ini menghasilkan enzim oksidatif yang digunakan dalam pemecahan metabolisme. Fungsi dari peroksisom adalah untuk membantu kloroplas pada saat melakukan fotorespirasi dan sebagai pemecah asam lemak menjadi gula. Selanjutnya, terdapat beberapa perbedaan sel hewan dan sel tumbuhan. Yang pertama yaitu pada sel hewan. Pada sel hewan tidak memiliki dinding sel, tidak memiliki plastida, namun memiliki lisosom, memiliki sentrosom. Timbunan zat pada sel hewan berupa lemak dan glikogen. Bentuknya tidak tetap. Pada hewan tertentu memiliki vakuola yang berukuran kecil dan sedikit.
Dan selanjutnya pada sel tumbuhan. Pada sel tumbuhan memiliki dinding sel dan membran sel. Pada umumnya memiliki plastida, namun tidak memiliki lisosom, tidak memiliki sentrosom, dan timbunan zat pada sel tumbuhan berupa pati. Bentuknya tetap, memiliki vakula yang berukuran besar dan banyak. Cukup sekian materi yang dapat saya jelaskan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.